Dia akan foto, angkat ke status, dia ceritakan kepada orang sedunia. Kalau aku dihargai sama suamiku. Ada suami yang tidak pernah menghargai istrinya jemaah. Kasih penghargaan buat istri. Hadiah itu tidak harus uang. Hadiah itu bisa jadi ucapan indah buat istri. Seorang suami Masya Allah ada yang menulis surat sebelum dia berangkat kerja. Dia tulis surat hanya 2-3 kata dalam kertas. Dia taruh di bawah bantal. Dia katakan, aku senantiasa merindukan dirimu kata dia. Masya Allah taruh di bantal berangkat kerja. Subhanallah yang bersih-bersih kamar pembantu. Bahaya pembantu yang buka, aduh majikanku rindu sama aku. Maka tolong para istri yang bersihin kamar itu jangan pembantu. Istri yang bersihin. Kadang-kadang ada rahasia-rahasia yang ditinggal sama suami. Untuk dirimu gitu loh jamaah. Bukan untuk pembantu. Maka hargai. Begitu pula seorang istri. Bagaimana dia menghargai suaminya. Dia mendudukkan suaminya sebagai komandan. Dia senantiasa sami'na wa ata'na kepada suaminya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Apa kata Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepadanya, dia menyenangkan hatimu. Maka tolong bagi para wanita kalau di rumah pakai baju yang bagus. Bersolek dan berdandan, berrias. Antum kalau bisa panggil tukang rias. Nggak apa-apa, telepon tolong datang ke sini. Kenapa? Sekali-kali aku mau cantik buat suamiku. Kok bisa tiap hari? Sekarang ini kalau suami lihat istrinya cantik, dia akan bertanya apa kepada istrinya? Mau kemana? Biasanya nggak cantik istriku ini, cantiknya buat orang lain. Maka nggak ada lagi pertanyaan. Kalau suami lagi di rumah atau suami lagi keluar mau datang, engkau panggil tukang rias. Datangkan ke rumahmu, engkau beli baju yang bagus. Ketika suami bertanya, mau kemana? Mau menjemputmu. Allahu Akbar. Selesai dikunci itu jemaah pintu. Selesai. Nggak keluar rumah sudah jemaah. Maka ini yang perlu diadakan di diri kita. Karena tadi babnya ini kita ingin terus bersama. Hargai, saling menghargai. Ceritakan kebaikan-kebaikan dia. Baik tadi lewat surat, lewat plakat, piagam penghargaan. Antum bikin jamaah, bikin. Istri itu kalau masak di luar dia dapat penghargaan. Masak di rumahmu gak pernah dapat penghargaan dari dirimu. Kasih penghargaan. Yang ke-8, ke-9. Saling mengingatkan. Di surat Al-Asr Allah mengatakan tentang orang-orang yang tidak merugi, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau ingin bersama sampai surga, suami mengingatkan istrinya, malam hari sholat tahajud dibangunin istrinya, "Dek, bangun, Dek." Masya Allah. Suami berdoa, Masya Allah, istri juga berdoa. So, istri baca Quran, suami baca Quran. Bagaimana kalau dapat suami yang main game? Ingatkan suaminya. Ustaz berantem kalau ingatkan suami main game. Ada suami yang suka main game. Ketika engkau melihat suamimu main game, engkau datang pegang Quran. Duduk di sebelahnya. Engkau ngaji. Niat ruqyah suaminya. Ngaji supaya suaminya sadar. Soalnya kalau dikasih tahu pakai lisan ribut. Enggak lah bang, Anda mau ngaji. Supaya apa? Supaya abang berkah main gamenya. Darurat. Masya Allah. Nah ini ada panggilan darurat jemaah. Buat Bapak Mai Diansah. Dari Banjarbaru, Kelapa Sawit. Apa panggilan daruratnya maksudnya? Ditunggu di mana? Hah? Ada titipan. Masya Allah, iya. Ditunggu di mana nggak ada? Mungkin ditunggu di luar ya, atau Bapak Maidiansa mungkin dilihat HP-nya, mungkin dia matikan tadi. Mungkin ada panggilan dari keluarganya yang penting ya.
Barakallahu fikum. Jadi saling mengingatkan. Ada sebagian istri Masya Allah, ketika malam hari gelap gulita, wajahnya bercahaya. Suami bangun, ya Allah, ada cahaya. Ternyata lagi balas WA dia. Pikirnya ini cahaya iman, cahaya ketakwaan, cahaya HP. Astagfirullahaladzim. Maka diingatkan istrinya. Perlu saling mengingatkan jamaah. Rasul SAW mengingatkan istrinya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diingatkan istri-istrinya. Suami pun perlu seperti itu. Sampai kapan? Sampai mati. Dia saling mengingatkan. Jadi kalau bicara romantis, Masya Allah. Romantis itu ketika seorang istri membangunkan suaminya. Bang, sahur bang, besok hari Senin. Masya Allah. Bangun, sahur bersama, buka bersama. Itu romantis jamaah. Biasanya suami sebelum menikah puasa Senin Kemis. Setelah menikah malam hari mau sahur, kata istrinya, aduh bang gak usah lah bang, katanya hari ini gak usah puasa. Ini yang harus kita ingatkan. Bagaimana bersama-sama menuju surga dengan saling mengingatkan. Tapi yang terakhir, saling mendoakan. Saling mendoakan. Ketika seorang istri mendapati suaminya mungkin kurang soleh, berusahalah untuk menyisipkan nama suaminya dalam doanya. Mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi kalau bicara sama Allah itu pasti. Tinggal sekarang bagaimana seorang istri menghadapi takdir ini. Mungkin takdirnya buruk buat dia mendapatkan suami yang zalim. Tapi dia terus berdoa. Ingat, Umar bin Khattab dengan doa Nabi Muhammad SAW jadi orang nomor 2 dalam Islam. Dengan doa Nabi SAW. Antum pun berdoa para istri. Suami pun mendoakan istrinya. Ustaz, istri ana belum mau diajak kajian Ustaz. Istri juga kayak gitu, suami belum mau diajak kajian, doa. Dan sampaikan kepada suami, bang tolong doakan ana bang ya. Jangan cuma istri minta doa sama suami, bang doakan ana supaya langsing bang ya. Supaya langsing, doanya minta supaya ana tambah iman, tambah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadza wallahu a'lam bissawab, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana lihat pertanyaannya, Allahu Akbar. Satu-satu. Ana seorang anak korban perceraian. Nasihati ana Ustaz. Karena ana sering timbul rasa benci kepada orang tua. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Anak ini wajib berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia menjadi korban perceraian, ketahuilah itu sudah takdir ilahi yang dia tidak bisa merubahnya. Andai kata dia kumpulkan seluruh penduduk Banjarmasin, seluruh penduduk Indonesia untuk menggabungkan kembali orang tuanya, tidak akan bisa kecuali Allah berkehendak. Maka tugas dia yang pertama menerima takdir Allah. Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad, berperang di jalan Allah, dan itu hal yang kalian benci. Kalian gak suka. Apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Engkau enggak suka dengan terjadinya perceraian. Bisa jadi perceraian itu baik untukmu. Wallahi jamaah. Kadangkala kebersamaan orang tua itu menciptakan anak yang durhaka. Karena anak melihat bapaknya mukul ibunya. Sehingga dia benci sama bapaknya. Ketika bercerai selesai semua masing-masing. Maka antum harus berusaha husnudzon sama Allah. Berprasangka baik sama Allah Azza wa Jalla. Pasti ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang pakai kwitansi jamaah.
Ini tagihan sama ustadznya mungkin dia. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Istri ana sering meninggalkan sholat ketika ana pergi keluar kota. Dan sudah sering ana nasihatin untuk jangan meninggalkan sholat. Bagaimana hukum istri seperti ini dan apakah ana akan tetap menanggung dosanya di akhirat kelak? Jamaah rahimakumullah. Ini terjadi karena suami salah pilih istri. Dia berarti kita sudah sampaikan batas minimal, standar minimal agama seseorang itu melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini istrimu di bawah standar. Sholat aja masih kurang-kurang. Kenapa engkau menikahin dia? Maka nasihat ana buat antum tobat sama Allah Azza wa Jalla. Seorang suami bertobat, beristighfar. Karena dia tidak taat dengan anjuran Rasulullah SAW untuk memilih wanita yang beragama baik. Engkau memilih wanita mungkin yang cantik. Mungkin wanita yang kaya. Sehingga sekarang seperti ini. Kalau dulu engkau berharap istri bisa diperbaikin. Insya Allah bisa diperbaikin. Tapi engkau harus berada di samping dia. Kalau engkau meninggalkan dia itu risikomu. Karena istrimu belum baik. Seharusnya engkau tidak tinggalkan dia. Sampai dia benar baik engkau baru boleh keluar kota. Maka nasihat ana, kalau antum tidak bisa berada satu rumah sama dia karena antum kerja merantau keluar kota, lebih baik antum pisah sama itu perempuan. Kalau dia memang gak baik, gak sholat. Atau antum carikan lingkungan yang baik buat dia, yang mendukung dia. Terus terang jamaah, kadangkala ada wanita-wanita yang memang lingkungan keluarganya itu meremehkan sholat. Sehingga ketika dia tinggal sama orang tuanya, ya gak sholat lagi dia. Maka antum harus jagain dia. Kenapa disyariatkan hijrah? Untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Yang membunuh 100 orang. Apa kata orang alim? Ketika ditanya apakah aku masih bisa bertobat? Wa maladhi yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangmu dari tobat? Cuma masalahnya satu. Kampungmu itu kampung buruk. Kampung jahat. Kamu kalau mau berubah, mau bertobat harus hijrah dari kampung itu. Ini pun yang dilakukan suami. Ketika ingin istrinya jadi baik dan engkau masih ingin bersama dengan dia, engkau harus perbaikin dia dengan cara hijrah, dibawa tuh istrinya. Sehingga engkau bisa terus membiasakan dia untuk sholat. Kenapa sholat itu disuruh sejak umur 7 tahun? Karena butuh pembiasaan. Mungkin istrimu sama orang tuanya gak disuruh sholat dulu. Maka berat buat engkau sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, saya sering sekali ingin melayani suami saya. Masak keinginan suami, romantis, dan lain-lain. Tapi saya masih tinggal bersama mertua. Jadi sering merasa tidak enak. Dan saya jadi sering di dalam kamar saat ada suami. Apa tidak apa Ustadz? Jamaah buat para lelaki. Allah itu mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum wala tudarruhunna. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian. Dengan keluasan kalian. Jangan membahayakan mereka. Jadi kalau istri kumpul sama mertua, kalau memang bisa sepemahaman mereka, insya Allah alhamdulillah baik. Tapi kalau tidak, suami harus tahu di antara hak istri tempat tinggal buat dia. Tidak berumah satu rumah sama mertua, enggak. Tapi kalau alhamdulillah mungkin memang harus merawat orang tua, merawat mertua, istri sabar menghadapi hal itu. Dulu jamaah, dan masih sekarang masih ada. Dulu itu rumah itu berdekatan, rumahnya menantu, mertua, ya itu biasanya berdekatan di kampung itu. Tapi tidak satu rumah. Dan rumahnya dulu gak besar-besar juga. Maka kalau bisa punya rumah berdekatan dengan mertua.
Paling tidak dapurnya sendiri ya. Ada ruang tamu sendiri sehingga ada kebebasan lah. Tapi tidak jauh dari orang tua. Itu bagus. Kalau nggak harus beli rumah ya ngontrak rumah yang berdekatan. Tapi kalau seperti yang Anti sebutkan tadi, Anti alhamdulillah di rumah itu nggak ada masalah, cuma sering di kamar nggak ada masalah insya Allah. Apalagi kalau satu rumah masih ada ipar-ipar jemaah. Itu berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan-perempuan itu. Karena perempuan itu nanti di rumah inginnya dia buka jilbab. Gara-gara ada iparnya sepanjang hari pakai jilbab. Kalau dia pakai cadar sepanjang hari. Tapi kalau dia punya rumah sendiri bebas dia. Dan bebas melayani suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya sudah berumah tangga belasan tahun. Sampai saat ini belum diberi keturunan. Apakah lebih utama menikah lagi untuk mencari keturunan atau bersabar? Nah, di antara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Tapi bukan berarti kalau antum gak punya keturunan, antum harus menikah lagi. Nabi Zakaria itu bersama istrinya sampai umur hampir 100 tahun. Gak punya anak. Namun keduanya tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah abadikan cerita Nabi Zakaria itu di surat Maryam. Bagaimana Nabi Zakaria mengatakan idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Rambutku sudah menyala dengan uban. Tapi aku walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah sengsara dengan memohon kepadamu. Jadi antum silahkan berdoa terus. Tapi kalau antum mau menikah lagi, nggak apa-apa. Silahkan, tapi dengan syarat antum bisa berlaku adil. Istri-istri Nabi itu hampir semuanya nggak punya anak, jemaah. Aisyah nggak punya anak, Zainab nggak punya anak, Sofia nggak punya anak, Ummu Hafsah nggak punya anak, Subhanallah nggak punya anak mereka, dan mereka bersabar menghadapi hal itu. Artinya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati nggak punya anak. Itu ujian buat dia. Tapi buat seorang suami kalau dia mau nikah lagi diperbolehkan dengan catatan mampu berlaku adil. Tapi kalau dia merasa kayaknya nggak bisa Ustaz ya. Kenapa? Soalnya anak tinggal di rumahnya istri Ustaz. Itu gimana mau kawin lagi, rumah nggak punya, istri yang ngasih makan. Ini kadang-kala ada suami-suami nggak tahu diri jemaah. Nah nikah lagi pakai duitnya istri. Nggak boleh. Kalau antum tidak mampu memberikan nafkah, malah istri yang ngasih nafkah sama antum jangan nikah lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sedikit cerita bahwa saya sebagai seorang istri belum pernah meminta benda-benda mahal. Saya cuma minta satu saja yang sampai sekarang saya jarang dapat dari suami, yaitu perhatian. Dengarkan nih antum nih. Jujur saya ingin seperti tema pengajian hari ini. Namun apa saya harus selamanya begini? Dia lebih sering memandang HP daripada saya. Bahkan untuk menggandeng tangan saya pun seperti sulit sekali untuknya. Mohon solusinya Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Nih jamaah, ana pernah berjumpa dengan dua istri jenderal. Ketika haji, dia panggil ana waktu mahasiswa, Syafiq sini kata dia.
Tolong suami-suami kita dikasih nasihat. Kalau bicara harta jangan ditanya. Mereka cukupin kita semuanya. Tapi sampaikan kita itu butuh perhatian. Masya Allah jemaah. Rasulullah SAW begitu perhatian sama istrinya. Kalau masuk rumah dia bantuin istrinya SAW. Sebagian suami masuk rumah langsung tidur. Ngorok kadang-kala. Rasul SAW nggak langsung tidur. Dia ngobrol sama istrinya. Diperhatikan istrinya. Istrinya bercerita, pernah Aisyah itu cerita panjang jemaah. Hadis Ummu Zara. Nabi SAW dengerin sampai selesai. Ini perhatian. Kadangkala suami sudah tahu dengan ceritanya. Bang, engkau tahu bang, ada kejadian gitu. Oh iya sudah tahu. Nah, itu kejadian lama sebenarnya itu. Antum seharusnya jadi pendengar yang baik. Dengarkan, Rasulullah SAW dapat wahyu dari langit. Dia dengerin cerita istrinya. Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk perhatian. Beliau memberikan hadiah kepada istrinya. Beliau subhanallah mandi bersama istrinya. Biasanya pengantin baru mandi bareng. Insya Allah. Dapat 2 tahun gantian. Nah, siapa dulu yang mandi? Pingsut lah. Siapa dulu masih? Pingsut dia mau mandi. Mandi bareng. Subhanallah. Ini sebagai bentuk perhatian. Sallallahu ala nabi. Makan bersama. Makan satu piring bersama. Maka nasihat ana buat perempuan ini. Coba piring di rumah disodakohkan semuanya. Bikin satu piring. Tinggal satu piring. Jadi kalau makan sama suami. Afwan bang, piringnya tinggal satu bang. Boleh makan berdua sama abang, Masya Allah. Dulu waktu malam pernikahan, Masya Allah. Saling suap. Ya. Sekarang mejanya besar. Jauh-jauhan. Istri di sini, suami di sana. Ganti. Dirubah. Artinya suasana di rumah nanti bisa ciptakan yang seperti itu. Subhanallah, cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya. Bagaimana ketika Nabi SAW tiduran di pangkuan Aisyah sambil baca Al-Quranul Karim ya. Bagaimana pernah Aisyah ini mau nonton atraksi panah tombak itu jemaah. Orang-orang Habasyah. Itu ditanya sama Nabi SAW. Aisyah engkau mau nonton? Iya Nabi SAW. Subhanallah. Dari kamar ini kan pertunjukannya di dalam masjid. Jadi Aisyah nonton dari dalam rumahnya. Itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Jadi Aisyah nonton dari balik pundak Nabi SAW. Aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Setelah berapa lama Nabi bertanya. Afaragti, engkau sudah cukup? Udah selesai? Kata dia. Belum Nabi SAW. Padahal aku gak kepingin nonton itu. Aku hanya ingin nempel pipiku sama Nabi SAW. Supaya orang-orang tahu tuh. Gimana dekatnya aku sama Nabi SAW. Dia ingin itu. Cinta. Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Antum jangan malu. Kadangkala di status mengatakan cinta kepada istriku. Aduh malu lah Ustaz, kata dia. Ucapkan itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Itu bukan hal yang tabu cinta kepada istri. Karena cinta yang halal. Maka sekarang anti berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana di rumah itu. Ketika suami umpamanya tidur dengan HP-nya, pegang HP, anti di sebelahnya sambil ambil minyak zaitun pijet kakinya ya. Berusaha untuk memberikan perhatian kepada dia. Tapi kalau suatu saat atau sampai akhirnya suami tidak memberikan perhatian kepada anti minta perhatian sama Allah Azza wa Jalla. Artinya laksanakan pekerjaan anti, tugas anti dengan baik, niscaya Allah tidak akan melupakan kebaikan anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya menikah, tapi tanpa restu dari ayah mertua. Cuma tetap dinikahkan beliau. Setelah akad beliau menyebut nikah kami tidak sah, batal. Saya pernah dengar ceramah di YouTube ada salah ustadz yang mengatakan menikah tanpa restu mertua ayah wanita nikahnya batal. Karena mertua jadi wali karena terpaksa bukan dari hati. Bicara terpaksa,
Terpaksa itu memang bisa membatalkan apa yang dia ucapkan. Seperti seorang suami, ada perampok datang ke rumahnya, pegang tembak ke kepalanya mengatakan, ceraikan istrimu. Lalu sang suami mengatakan, aku ceraikan istriku. Gak jatuh cerainya itu jamaah. Perampok pegang nikahkan aku dengan putrimu. Ini namanya terpaksa. Tapi mertua yang maksa siapa? Ketika menikahkan. Artinya terpaksa itu tidak punya pilihan jamaah. Tapi kalau dia menikahkan, nggak ada terpaksa. Siapa yang mengancam dia? Artinya kalau dia tidak menikahkan, dia akan dibunuh umpamanya. Ketika itu betul yang dikatakan tidak sah. Maka sampai batas apa terpaksa yang disebut oleh ayahnya. Kalau terpaksa karena nggak enak sama istrinya atau nggak enak sama temennya, bukan terpaksa itu. Itu hanya malu aja dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada terpaksa yang memang akad itu tidak sah, betul. Tapi terpaksa seperti apa? Antum perlu tanya lagi sama mertua. Atau datang kepada hakimnya. Datang kepada KUA antum. Sampaikan, mertua ana menyampaikan ini. Urusannya ini harus didudukkan. Siapa yang bisa mendudukkan? Yang mengeluarkan buku nikah. Karena buku nikah sudah keluar, tapi katanya ayah nggak sah. Ini kan bertentangan dengan buku nikah yang sudah dikeluarkan oleh KUA. Maka antum sampaikan kepada pejabat KUA, petugas KUA bahwa mertua ana merasa tanda tangan dia itu karena terpaksa, dia menikah karena terpaksa, dia beranggapan ini nggak sah kata dia. Biar KUA yang memanggil dan menyelesaikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, ana mau tanya. Ana sangat sayang dengan suami. Takut cinta terbagi dua. Jangan terbagi dua, bagi 4. Mungkin kalau bagi 2 susah nanti. Apakah nanti ana akan berkumpul dengan suami di surga kelak? Dan apakah istri pertama suami yang sudah meninggal juga ikut berkumpul dengan suami ana? Mohon dijawab Ustaz. Allahu Akbar. Dia mau sendirian aja suaminya di surga. Ini jamaah ada istri-istri yang egois. Kemudian gak tahu diri. Nanti di surga. Orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Orang yang paling rendah derajatnya akan dapat 2 bidadari semuanya. Dikasih sudah sama Allah SWT yang masuk surga. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menceritakan tentang firman Allah, walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian semua apa yang kalian inginkan, kalian akan dapatkan di sana. Itu sampai diceritakan penghuni surga itu lagi duduk-duduk ngobrol, datang awan jemaah. Awan itu datang mengatakan kepada mereka yang lagi duduk, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian minta hujan apa? Minta hujan apa? Kalau di sini hujannya hujan air. Minta hujan apa? Mereka minta hujan emas, macam-macam yang dia minta. Lalu sampai mengatakan amtirina kawaiba atroba. Kita minta hujan bidadari gitu. Dikasih hujan bidadari jemaah. Allahu Akbar. Maka buat wanita, buat para istri, cemburunya wanita itu terkadang bercampur dengan iri dan dengki. Bukan cemburu. Cemburunya seorang lelaki biasanya karena kehormatan. Suaminya cemburu melihat istrinya ngobrol sama laki-laki. Bahkan seorang lelaki cemburu ketika melihat ibunya ngobrol sama orang laki. Ngelihat adik perempuannya, bukan istrinya, adik perempuannya. Dia lihat pakai baju yang kurang tertutup, dia cemburu. Dia panggil adiknya. Itu kecemburuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cemburu yang akhirnya mengantarkan kepada kedengkian, maka nggak boleh. Anti akan bersama istri, bersama dengan suami. Dan kesenangan wanita, kemarin kita bahas. Kesenangan wanita itu bukan hanya dengan laki-laki. Wanita itu lebih senang kumpul sama sahib-sahibnya. Lebih senang dengan perhiasan-perhiasannya. Bahkan sebagian wanita itu kepingin kabur dari suaminya. Karena dikerjain terus sama suaminya.
Dia bagaimana berusaha untuk merasa capek, lelah supaya tidak digauli sama suaminya. Karena itulah wanita seperti itu. Makanya Allah tidak jadikan buat wanita punya suami 3, nggak ada. Karena wanita tidak menginginkan hal itu dan itu tidak termasuk syahwat mereka. Syahwat laki ada, Allah berikan dia. Jadi anti kalau masuk surga akan berkumpul dengan suami anti. Istri pertamanya akan berkumpul dengan suami anti juga. Dan jangan berpikir ada kecemburuan di sana jamaah. Enggak ada. Ketika orang masuk surga, apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kata Allah dari hati mereka, perasaan iri dengki itu hilang. Jadi nggak ada antum melihat oh fulan lebih kaya dari ana, fulan lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, nggak ada. Semua merasa dia orang paling berbahagia di surga nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik ustadzana wa fiik wa barak. Salah satu masalah yang sering muncul dalam rumah tangga kami adalah nafkah bulanan. Yang menurut ana sudah lebih dari cukup. Namun kadang nafkah itu habis di awal atau di tengah bulan. Beradabkah ana menanyakan habis kemana? Bagaimana ana menasihati istri untuk mengatur uangnya? Hal ini kadang membuat dia tersinggung. Jazakallahu khairan. Taib, berkaitan dengan nafkah buat istri. Antum perlu memisahkan antara uang belanja dengan pemberian antum buat istri. Sehingga antum tahu kebutuhan bulanan berapa. Sebelum Anda sampaikan ini, istri itu dapat nafkah dari suami sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan suami? Sesuai kebutuhan.